Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah dengan judul Alas Bundar Gunung Kidul sejak dahulu terkenal angker. Konon menurut masyarakat setempat banyak dihuni oleh makhluk halus. Setiap kendaraan yang melewati daerah tersebut pasti akan ditampakkan wujud makhluk halus yang beraneka ragam. Agar tidak diganggu oleh makhluk halus penunggu di sana, hendaknya membunyikan klakson baik di siang hari maupun di malam hari, atau paling tidak mengedipkan lampu kendaraan sebagai tanda salam bagi penunggunya. Jika mengabaikan hal tersebut, kemungkinan bisa terkena halangan seperti kecelakaan atau kendaraan tersebut mogok. Beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2000-an, Darmadi pernah mengalami sendiri kejadian di daerah Alas Bundar tersebut. Saat itu Darmadi yang baru saja pulang dari Jakarta dititipi surat dan oleh-oleh untuk orang tua Agus yang berada di daerah Semanu, Yogyakarta. Agus sendiri adalah sahabat Darmadi sewaktu sama-sama bekerja di Jakarta. Mumpung Darmadi saat itu pulang ke Jogja, Agus pun menitipkan surat dan oleh-oleh tersebut kepada Darmadi sahabatnya. Maklum, jika dikirimkan melalui pos, tentu akan memakan waktu yang sangat lama, serta alat telekomunikasi seperti HP, handphone ataupun telepon pada saat itu masih sangat jarang di daerah tersebut. Sore itu dengan mengendarai Vespa bututnya, Darmadi berangkat ke daerah Semanu. Ketika memasuki Alas Bundar, tiba-tiba ia kebelet untuk buang air kecil. Darmadi pun melirik ke sisi kiri jalan untuk mencari tempat aman untuk melepaskan hajatnya. Mesin motor pun ia matikan lalu berjalan memasuki semak-semak agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. Saat akan membuka resleting, tiba-tiba Darmadi mendengar suara perempuan menangis. Ia pun mengurungkan niatnya dan mencari tahu sumber suara tersebut. Alangkah kagetnya Darmadi, tepat di depannya terlihat seorang wanita duduk di atas sebuah pohon yang tidak begitu besar. Wanita dengan berpakaian aneh itu terus menangis sambil mengusap perutnya. Darmadi yang menyaksikan penampakan yang tidak wajar itu mulai mundur dan ia segera berlari meninggalkan tempat itu. Akan tetapi sial, pedal motor dislah, mesinnya tidak bisa hidup, berkali-kali dislah dan hasil nihil. Darmadi tidak kehabisan akal. Ia segera menuntun Vespanya sampai beberapa puluh meter. Barulah ia menemukan sebuah bengkel kecil. Oleh pemilik bengkel, pedal hanya dislah sekali, mesin pun kembali hidup tanpa kendala. Oleh pemilik bengkel, Darmadi pun ditanya ia dari mana dan mau kemana. Dan Darmadi pun menjelaskan peristiwa yang baru saja ia alami. Setelah mendengar cerita Darmadi, pemilik bengkel pun mengatakan kalau apa yang dialami Darmadi adalah ulah makhluk halus penunggu Alas Bundar. Jika melihat makhluk halus itu akan mendapatkan halangan. Ternyata benar, halangannya adalah Vespa Darmadi menjadi macet. Pemilik bengkel menyarankan agar Darmadi tidak meneruskan perjalanan pada hari itu. Jika diteruskan, pulangnya akan kemalaman dan akan melewati Alas Bundar kembali. Bagaimana jika diganggu pada malam hari? Darmadi berpikir panjang lalu ia memutuskan kembali pulang saja. Dan esok paginya baru menyampaikan surat dan oleh-oleh tersebut kepada orang tua Agus yang ada di daerah Semanu. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Terima kasih. Wassalam.